Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Kita masih pada Kitabul Haji, pembahasan tentang hadis yang cukup panjang yang mengkisahkan kepada kita manasik haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis yang diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, sampai pada kisah ketika Rasulullah SAW berkhutbah di Arafah, ya, di Arafah. Khutbah yang sangat terkenal, khutbah yang para ulama menjelaskan banyak faedah hukum dari khutbah tersebut. Ya, di mana Rasulullah SAW ya, di akhir dari khutbah tersebut memberikan wasiat ataupun nasihat tentang beberapa perkara, di antaranya apa? Kepada para wanita, ya. Untuk apa? Menjaga istri-istri dari kalangan kaum muslimin. Karena apa? Mereka diambil dengan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, dihalalkan kehormatan mereka juga dengan kalimat Allah. Maka harus ada kewajiban-kewajiban yang ditunaikan terhadap mereka. Dan sang suami pun memiliki hak atas mereka. Apa di antara haknya? Di antara haknya, sang istri tidak boleh memasukkan kepada atau ke rumahnya seseorang yang dibenci oleh suaminya. Ya, termasuk memasukkan orang yang tidak diizinkan oleh sang suami untuk masuk ke rumahnya. Udah gini aja. Jadi langsung. Muka-muka nggak pegel. Ya, ini kan jadi bercahaya semua. Kemudian di akhir juga Rasulullah SAW menyampaikan, sesungguhnya sudah aku tinggalkan ya pada kalian suatu perkara yang kalian tidak akan tersesat sesudahnya, ketika kalian berpegang teguh dengan perkara tersebut. Apa itu? Kitabullah, kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian berikutnya ini belum kita baca, ya. Wa antum tus'aluna anni yaumal qiyamah. Ya dah. Ini belum kita baca. Dibaca Mas Denny, udah lama enggak baca ini. Gimana kabarnya? Pak sudah menikah ini? Oh, belum. Kalau nikah kok enggak kabar-kabar ini. Ya, semoga Allah mudahkan. Bismillah. Qala Malik. Ditunggu saja. Ditunggu saja. Ya. Qala Malik. Wa antum tus'aluna anni yaumal qiyamati. Fama antum qailun? Qalu nashhadu annaka qad balaghta wa adaita wa nasihta faqala bi isba'i sababati yarfa'uha ila samai wa
yang kutuha wayang kutha wayan kutuha wayang kutuha ilan nasi. Allahumma sh- Allahumma syhadu Allahumma syhad Allahumma syhad Allahumma syhad salasata marrah salasa salasa marratin summa adzana azana bilalu bilalun bilalun summa aqama fasola duhra zuhra summa aqama fasola asra walam yasil apa walam yusalli bainahuma syai'a. ya coba diartikan. Dan kalian akan ditanya tentangku pada hari kiamat. Maka apa yang akan kalian katakan? Mereka berkata, kami bersaksi bahwasanya engkau telah menyampaikan dan telah menunaikan dan menghapus, telah memberi nasihat. Ya. Dan Rasulullah berkata dengan jari apa itu? Dengan mengisyaratkan. Oh, dengan isyarat jari telunjuknya. Sababah itu apa toh? Jari telunjuk. Jari telunjuknya mengangkatnya ke langit dan menunjuknya kepada manusia, mengarahkan kepada manusia. Ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah 3 kali. Itu baru 2 kali toh? Iya. Ya, kurang 1 berarti. Terus kemudian Bilal azan, kemudian menegakkan sholat zuhur. Aqoma apa? Qomat. Kemudian Bilal mengumandangkan azan, selanjutnya mengumandangkan iqomat. Fasolat zuhra, maka Rasulullah pun sholat zuhur. Kemudian iqomat lagi, kemudian sholat asar. Ya, berarti ini menunjukkan apa? Sholatnya di jamak. Terus dan tidak sholat diantara keduanya sesuatu pun. Tidak sholat apapun antara kedua. Apapun diantara keduanya. Artinya apa? Tidak ada sholat sunnah ba'diyah, gitu kan? Langsung apa? Langsung sholat asar gitu loh. Berarti di jamak. Terus udah ya tadi ya. Sampai itu ya. Ya. Jadi Rasulullah SAW menjelaskan di sini atau menyampaikan di sini bahwa kita kaum muslimin nanti di akhirat akan ditanya tentang Nabi, ya kan? Jadi Allah akan bertanya kepada umat Rasulullah SAW tentang Nabi Muhammad. Maka Rasulullah bertanya, apa nanti yang akan kalian katakan tentangku, gitu kan? Maka kami akan menjawab, kami bersaksi bahwasanya engkau wahai Rasulullah sudah menyampaikan semuanya, sudah menunaikan semua amanah dan sudah memberikan nasihat semuanya kepada kami. Mendengar ini apa Rasulullah berkata sambil menunjukkan mengisyaratkan dengan tangannya, dengan telunjuknya ke langit dan mengarahkannya kepada jamaah ketika itu. Allahumma syhad, Allahumma syhad, Allahumma syhad. Ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah. Ya. Terus dilanjutkan dengan apa? Dengan sholat. Artinya apa? Ini menunjukkan apa ya, ikhwah? Bahwa agama Islam sudah sempurna gitu loh. Agama Islam sudah sempurna, semua ajarannya sudah disampaikan. Tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada yang disimpan oleh Nabi SAW. Semuanya sudah tersampaikan semuanya. Ya, dari hadis ini.
Ya, terus lanjut Mas Aji. Tsumma raqiba. Bismillah qala al-mu'allif rahimahullah. Tsumma raqiba hatta atal mauqifi. Mauqifa. Hatta atal mauqifa. Iya dah? Mauqifa atau mauqifi? Ata kan fi'il, setelah fi'il kan enggak mungkin jar. Ya. Hatta atal mauqifa. Faja'ala batna naqatihi al-qaswa'i ila sahrati. Wa ja'ala hablal musyati baina yadayhi wastaqbalal qiblata. Falam yazal waqifan hatta gharabatis syamsu wa dhahabat asufratu qalilan hatta wabal kursu. Ya. Wa ardafa Usamata ibna Zaidin khalfahu. Ya, sudah cukup. Coba diterjemahkan. Rokib sudah. Kemudian beliau mengendarai atau berjalan sampai Beliau apa? Mengendarai onta beliau. Ya toh? Naik kendaraan beliau untuk menuju ke Mauqif. Mauqif apa Mauqif? Tempat wukuf. Ya, di mana itu? Di Arafah. Maksudnya walaupun tadi kan beliau sudah khutbahnya itu kan di Arafah, cuman kan tempatnya luas gitu loh. Ya, tempatnya luas. Maksudnya tempat mauqif beliau, wukuf beliau kan di tenda kan. Ada punya tenda kan di mana? Di Namirah. Ya kan, setelah khutbah beliau kembali ke Namirah, ke tenda beliau tadi untuk wukuf. Itu maksudnya. Terus Maka beliau menjadikan perut untanya Qaswah menuju ke bebatuan, ke Sokhrot ya apa? Apa Sokhrot itu? Kalau dijelaskan itu di bebatuan itu ya Ya, jadi beliau menempelkan perut unta beliau itu ya, ke Sokhrot, ke bebatuan. Ya, menempelkan di sebuah batu besar itu ya. Di sebuah batu besar. Di bebatuan yang besar menempelkan gitu. Terus dan beliau menjadikan hablu musyah apa? Tali kekang di hadapan beliau dan menghadap kiblat. Ya. Jadi menjadikan apa? Tali kekang onta kendaraan beliau itu di depan, kemudian menghadap kiblat. Ya. Terus Dan beliau terus menerus wukuf sampai terbenamnya matahari dan pergi warna kuning, hilang warna kuning sedikit sampai terbenam total. Ya, sampai hilangnya al-qurs matahari. Al-qurs itu matahari, sampai matahari betul-betul hilang. Ya. Matahari dan juga apa? Warna kuning yang ditimbulkan ketika matahari mau tenggelam itu hilang. Terus dan beliau memboncengkan Usamah bin Zaid di belakang beliau. Ya, beliau memboncengkan Usamah bin Zaid di belakangnya. Baik, Mas Zulfan lanjut. Ini kan terjadi apa? Setelah sholat asar toh. Tadi kan dijamak toh. Duhur asar, kemudian setelah itu apa? Beliau balik ke mauqif, tempat wukufnya beliau. Dan itu terjadi sampai tenggelam matahari. Ya, terus Wadafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad syanaqa lil qaswa'i az-zamami hatta in
Inna ra'saha inna ra'saha la yusiba hmm? La yusibu la yusibu murika murika rahlihi rohlihi wa yaqulu bi murika rahlihi murika rohlihi wa yaqulu biyadihil yumna ayyuhan nasu as-sakinata as-sakinata kullama ata habalan minal hibali hibali arkhalaha qalilan hatta tas'uda hatta ata muzdalifata fasalla biha al-maghriba wal isya'a bi adhanin wahidin wa iqamataini walam yusabbih bainahuma syai'an. ya artikan terus Dan Rasulullah bertolak dengan menarik kuat tali kekang apa sanako menarik ya menarik azimam zimam itu apa zimam itu tali kekang jadi menarik tali kekang menarik tali kekang kendaraannya kiswa itu nama unta beliau namanya kiswa dan ya. Beliau menarik tali kekang Qaswa sampai kepalanya menyentuh tempat kaki beliau. Apa? Murika rohlihi itu apa? Itu ya tempat duduk orang yang nunggangi kendaraan itu. Jadi itu apa? Pelana itu. Murika rohlihi itu pelana. Pelana unta beliau. Jadi kan unta, kuda itu ketika supaya nyaman dikendarai kan mesti apa? Di punggungnya ditaruh tempat duduknya. Itu namanya apa? Kalau kuda kan pelana, kalau unta ya ini murika rohlihi ini, yaitu biasanya terbuat dari kayu yang kotak gitu. Ya kan? Kalau di zaman dulu kan gitu, bahkan ada atapnya tuh. Ada atapnya itu. Ya kan? Jadi orangnya enggak kepanasan. Jadi orangnya bisa masuk kayak masuk ke dalam bilik itu kan, jadi ada atapnya di punggung unta itu ada atapnya, terus itu ada kotak itu ya, itu namanya murika rohlihi itu. Nah itu kepalanya sampai menyentuh itu loh, kan lehernya unta itu kan panjang loh, ketika ditarik keras berarti kan sampai menyentuh itu, jelas ya. Kenapa ditarik keras? Supaya berhenti, supaya pelan-pelan gitu loh, supaya untanya apa? Jalannya pelan. Terus beliau bersabda, wahai manusia, tenanglah. Ya, tenang, pelan-pelan gitu ya. Sakinah apa? Pelan-pelan. Setiap beliau melewati gundukan pasir ya, gundukan pasir. Jadi pasir yang agak meninggi gitu kan. Di gundukan pasir. Sebuah gundukan di antara gundukan terus arkhalaha qalilan. Beliau sedikit melonggarkan tali kekangnya sampai beliau bisa naik. Hatta yang naik siapa? Nah, Kiswa tadi untanya ini kan dhamirnya muannas toh. Hatta tas soideas adu hatta tas ada sehingga untanya pun bisa naik ke gundukan tadi loh, berjalan naik ke gundukan itu maksudnya gitu. Jadi yang naik bukan Rasul, ini kan dhamirnya muannas ini kan, ya dong. Artinya tadi kan jalannya agak kencang gitu kan, karena apa? Melewati lembah. Nah, terus ketika mau menaiki gundukan, Rasulullah mengambil isyarat, ya pelan-pelan itu kan. Jamaah pelan-pelan diberi syarat dengan tangan kanan beliau dan beliau menarik itu untanya biar apa? Jalannya pelan gitu loh. Ngerem nek mobil ngerem gitu kan. Ya kan? Nek mobil ngerem. Dan nek mobil direm kan sudah kelihatan lampunya menyala itu kan. Oh. Ya kan? Kelihatan yang belakang sudah tahu oh yang depan ngerem gitu toh. Kalau unta kan enggak.
Maka apa Rasul beri syarat, ya kan? As-sakinah, as-sakinah, pelan-pelan, pelan-pelan. Nah, terus ontanya ditarik gitu. Gitu kan? Mas saya juga belum pernah naik onta gitu. Jadi susah gambar kayak gitu kan. Tapi boleh naik ya? Boleh ya. Tapi katanya ini baru dibangun, nggak boleh saat ini belum dibuka. Unta ya, Masya Allah. Kapan-kapan bisa diagendakan mati ini. Aduh. Iya. Karena ada ilmunya itu kalau menarik tali kekang itu kan, apalagi kuda itu ya kan, kalau salah nariknya juga mungkin ya malah kadang bandang mungkin itu, malah kadang kencang. Ya. Terus sampai ya. Kata Musdalifah belum. Sudah tadi ya. Lanjut. Sampai beliau sampai ke Muzdalifah, lalu beliau sholat di Muzdalifah, sholat maghrib, isya dengan 1 adzan dan 2 iqamah, dan tidak bertasbih di antara keduanya apapun. Ya, tidak membaca tasbih sedikit pun di antara keduanya. Berarti apa? Sholatnya di jama' dengan 1 adzan, 2 iqamah. Gitu. Lanjut Mas Agung. Thumma ittaja'at. Ittaja'a hatta tali'al fajri. Tala'al fajru. Wa shallal fajru hina tabayyana subhu bi adanin wa iqamatin. Thumma raqibal qaswa'a hatta atal mash'arul harama fastaqbalal qiblata fada'allaha wa kabirahu wa kabbarahu wa halalahu wa wahidahu falam yazil waqifan hatta asfara jiddan. Ya. Terus fadafa'a qabla an tali'a syamsa tatlu'u tola ayat lu'u an tatlu'a syamsu wa ardifu ya fa'ardafa wa ardafa fadla bi ibna ya ibna atau beni apa beni ya ibna kan apa badal toh, badal dari fadla toh ya ibnal Abbasi ya sudah wa ardafal fadla bna al-Abbasi hatta atabatna muhasyirin. Ya. Coba diartikan. Kemudian Ittaja'a beliau istirahat, berbaring istirahat. Kemudian berbaring sampai terbit fajar. Nah, setelah itu apa? Setelah sholat isya tadi kan, beliau istirahat. Jadi tidak dikisahkan apa aktivitas beliau setelah sholat isya dijamak sama maghrib tadi gitu kan. Dia hanya dikisahkan apa?
langsung istirahat sampai sampai terbit fajar. terbit fajar. Terus Dan kemudian sholat fajar sampai ketika hina itu apa? Ketika tabayyana. ketika jelas bagi beliau subuh. Ya, setelah apa? Jelas datangnya waktu Jelas datangnya waktu subuh dengan adzan dan iqomah. ya dengan satu adzan dan satu Iqomah. iqomat. Kemudian menaiki Unta koswa'a beliau, unta beliau sampai tiba Mas'aril Haram. ya Mas'aril Haram. Mas'aril Haram itu dijelaskan oleh ulama dia apa? Bukit di tengah-tengah di tengah-tengah Musdalifah. Itu bukit yang berada di tengah-tengah Musdalifah, itu namanya Mas'aril Haram. Terus Maka lalu beliau menghadap ke kiblat, kemudian berdoa kepada Allah dan bertakbir kepadanya dan bertahlil kepada Allah dan mengisahkan ya, Allah. bertauhid, ya, mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Dan tidak Falam yazal apa? Beliau terus dan wukuf, beliau terus wukuf sampai asfara jiddan. Apa asfara jiddan? sampai sangat kuning. Bukan kuning. Sofra itu kuning kalau pakai sin. Yang kuning apanya? Cahaya pagi apa cahaya sore? Pagi. Lah ini kan bar subuh. Ya, subuh. Jadi kan bar subuh itu kan masih remeng-remeng gitu kan. Remeng-remeng. Habis subuh beliau pergi ke Mas'aril Haram, menghadap kiblat, kemudian apa? Berdoa. Membaca dikir-dikir tertentu ini kan. Ya. Terus melanjutkan wukuf di sana. Ya. Hatta asfara jiddan, sampai benar-benar menguning, matahari menguning. Pada fa'aqabla antatlu asyams. Kemudian beliau bertolak dari situ sebelum matahari terbit. Tolak itu kan terbit toh? Ya. Belum matahari terbit, berarti itu apa? Baru setengah 6, jam 6 toh, berarti sebelum matahari terbit. Ya kan? Berarti jarak antara apa itu? Beliau sholat sama Mas'aril Haram ini nggak begitu jauh gitu kan, begitu jauh. Tapi kok naik kendaraan juga itu, naik onta gitu. Begitu, wallahu alam. Tapi di sini beliau menunjukkan beliau meninggalkan situ, meninggalkan apa? Mas'aril Haram itu qabla an tatlu asyamsi. Apa? Sebelum matahari itu terbit. Itulah ya. Seperti itu. Terus beliau memboncengkan Fadl bin Ibnul Abbas. Ya, lanjut Mas. Ilham apa Iqbal ini? Ilham. Ya, Ilham. Hatta ata batna muhassiran faharraka qalilan thumma salaka tariqal wusta allati takhruju alal jamratil kubra Ya. hatta atal jamratal lati Jamrah
atal jumrota atal jumrata allati 'inda syajarati faramaha bisab'i hasayatin yukabbiru ma'a kulli hasatin minha terus mislu hasa misla hasal hadfi misla hasal khazfi rama min batni alwadi thumman sarafa ilal manhari fanahara salasatan wasittina biyadihi. Ya, artikan dulu. Sampai beliau mendatangi Parut lembah. Hah? Baten itu lembah. Ya, Baten itu lembah. Sampai mendatangi Muhasir, lembah Muhasir. Itu satu nama tempat ya. Ya. Lalu beliau mendatangi atau menuju lembah Muhasir. Faharroka qalilan. Apa harroka itu? Dan mempercepat. Hah? Mempercepat. Mempercepat langkahnya sedikit. Kenapa? Ya supaya segera berlalu dari tempat itu. Nah, karena apa? Itu adalah tempat yang dulu digunakan untuk orang-orang musyrik zaman jahiliyah gitu loh. Maka Rasulullah melewati itu supaya cepat lewat gitu kan. Tidak berlama-lama di situ. Terus summa salakat tariqal wusta. Kemudian Rasulullah mengambil jalan tengah. Jalan yang di tengah yang berujung yang sampai kepada Jumrah Kubro. Sampai beliau datang pada Jumrah yang ada di dekat pohon. Terus dan lalu beliau melemparnya dengan 7 kerikil. Ya, 7 hasoyat kerikil, bukan batu ya, tapi kerikil kecil-kecil. Terus dan beliau bertakbir pada setiap kerikil yang dilempar. Setiap kerikil baca Allahu Akbar, ya kan? Setiap melempar baca Allahu Akbar. Terus permisalan kerikil apa khodaf itu apa? Apa? Diterjemah apa ya? Seperti haso, mithla hasal khodaf. Seperti apa? Kalau khodaf itu kan apa?
merajam orang berzina itu loh. Ya. Itu qadzaf atau khadzaf itu? Apa diterjemah apa khadzaf? Hasol khadzaf. Hasol apa hasol? Kalau kalau diterjemah apa? Diterjemahan apa? Yang komplit terjemahannya. Kalau nggak salah itu kerikilnya itu paling seukuran jari itu loh. Jadi mislal hasil khadaf itu ya seperti seukuran mislu hasil khadaf itu seukuran kerikil untuk ketapel. Jadi nggak gede banget gitu loh. Gitu. Ya. Jadi tidak ada kaitannya dengan apa? Seperti orang merajam zina tadi ya, itu salah ya. Jadi seukuran mislu itu menunjukkan apa? Seperti, itu ukuran kerikil yang dipakai untuk melempar Rasulullah SAW itu seperti seukuran kerikil yang digunakan untuk al-khadzaf, untuk ketapel itu. Ya. Terus tadi lanjut. Lalu melempar dari lembah. Ya, dari dasar lembah. Dari dasar lembah Al-Wadi. Kemudian beliau menuju ke tempat penyembelihan. Manhar itu tempat penyembelihan. Isim apa? Isim makan loh. Isim makan dari naharo. Terus Lalu beliau menyembelih 63 dengan tangan beliau sendiri. Jadi hewan sembelihan beliau hadiun yang beliau bawa bersama Ali yang totalnya 100 lah kemarin. 100. Nah, itu yang dibeli Rasulullah sendiri berapa? 63 disembelih oleh Rasulullah SAW dengan tangan beliau sendiri. Ya. Terus lanjut Mas Nur Khalis. Summa a'ta aliyan fanaharo ma gobaro wa apa? Ma gobaro. Summa a'ta aliyan fanaharo ma ghaira ma gobaro. Terus Wa asyrakahu fi hadyi. Summa amara min kulli putnati mingkuli badanatin bibatin faju ilat fi kidrin watu bikhat fa'akala min lahmiha wa syariba min marokiha thumma raqiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'afadho ilal baiti fasola bima kata adzuhra. Ya. Coba diterjemahkan. Lalu beliau memberikan kepada Ali. Lalu beliau menyembelih. Beliau siapa? Beliau Ali. Menyembelih apa yang gobaro, apa yang beliau sisakan.
apa yang beliau sisakan. Beliau siapa? Rasulullah. Rasulullah. Itu. Jadi fa'ilnya naharo kembali ke Ali. Fa'ilnya gobaro kembali ke Rasulullah. Rasul. Terus Wa asyrakahu fi hadihi. dan beliau siapa? Rasulullah. Rasulullah apa? Melibatkan asyrakahu melibatkan Ali di dalam menyembelih sembelihan beliau. sembelihan. Terus Kemudian memerintahkan dari setiap hewan yang sudah sembelih yang sudah disembelih atin untuk diambil satu potong. Jadi dari hewan-hewan yang sudah sembelih tadi diambil sepotong gitu loh. Diambil sepotong. Yang lain untuk apa? Disedekahkan. Ya, diambil sepotong. Faju ilat fikidrin. Kemudian ditaruh di kuali, waskom atau kuali panci itu ya. Fatu bihat lalu masak. Kan dari matbah itu kan dapur kan. Tobako itu memasak, waktu bihot dimasak. Terus fa'akala kemudian memakan siapa? Rasulullah. Mereka berdua ini kan fa'ilnya dua toh. Akala itu dah. Kemudian lalu mereka berdua siapa? Rasul dan Ali memakan dari dagingnya dan minum dari kuahnya. Yang bisa diminum kuahnya toh? Iya toh? Ya kuahnya mesti. Ya diartikan kuahnya itu aja lah. Mau diartikan apa? Iya toh? Diartikan kuahnya. Terus kemudian Rasulullah SAW mengendarai dan apa toh? Menuju. Melaksanakan tawaf ifadah. Afadah itu dari ifadah. Dia mau melaksanakan tawaf ifadah, tawaf tambahan ke Baitullah. Kemudian beliau sholat zuhur di Mekah. Sholat zuhur di Mekah. Ya, lanjut Mas Iqbal. Senyampainya saja. Terus fa'ata bani Inzi'u bani Abdul Muthalib ya. Falau apa itu? Fawala. Itu apa enggak falaula itu ya, kurang lam itu. Falaula. Nah, kurang laula. Di sini ada la-nya. Falaula. Iya, setelah fa itu ada lamnya. Falau la. Ya ghalibakumun nasu sikoyatikum la taroktu terus fana waluhu fasyariba minhu. Nah, ruang Muslim. Nah, selesai. Terus artikan. Lalu beliau mendatangi Bani Abdul Muthalib. Terus yang mereka apa? Mereka sedang atau mau mengambil air minum dari sumur Zam-Zam. Faqala lalu apa?
Rasulullah berkata pada mereka, inzi'u Bani Abdul Muthalib. Apa? Ambillah air, wahai Bani Abdul Muthalib. Timbalah air, wahai Bani Abdul Muthalib. Falaula an yaghlibakumun nas, kalau bukan seandainya, ya, aku khawatir orang-orang nanti mengalahkan kalian, ya, mengalahkan kalian untuk menimba air kalian itu, lataroktu ma'akum, maka aku akan ikut serta menimba air bersama kalian. Artinya apa? Di sini Nabi ikut nimba enggak? Enggak. Kenapa? Karena kalau ikut nimba, nanti orang-orang mesti pengen nimba bersama Rasulullah. Gitu loh. Berdesak-desakan sehingga apa? Nanti Bani Abdul Muthalib enggak dapat kebagian tempat untuk nimba air gitu. Maka udah, kalian nimba saja, saya enggak ikut. Berarti gitu loh. Karena saya khawatir saya ikut, nanti apa? Orang-orang pada ikut nimbrung. Sehingga nanti apa? Kalian kalah dalam menimba air, itu loh maksudnya. Jelas ya? Jadi seandainya bukan karena saya khawatir kalian nanti kalah di dalam menimba air, jadi saya ikut bersama kalian menimba air. Tapi karena saya khawatir, maka saya tidak ikut nimba, gitu loh. Jelas ya? Itu maksudnya. Terus fana walu, lalu mereka pun menimba air, fasari baminhu, lalu Rasulullah ikut minum dari air tersebut. Rawahu Muslim, diriwayatkan Imam Muslim. Insyaallah selesai hadis yang sangat panjang sekali yang mengisahkan sampai sini aja. Soal aja, gampang aja. Zakat dan saum, kitab zakat dan kitab siam. Gampang lah. Ya. Bahas zakat, ingat-ingat lagi zakat. Cukup ya kawan? Kita akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.